Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asal Sulandi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas hukum humaniter. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai film dokumenter berjudul Jagal atau The Act of Killing. Nah, pertanyaan dasarnya adalah apakah dalam film ini dapat pelanggaran HAM berat? Jika ada, apa saja bentuknya? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan memberikan analisis yang komprehensif berdasarkan isi film serta ketentuan hukum HAM nasional dan internasional. Nah, yang pertama, gambaran umum film Jagal ini. Film Jagal adalah dokumenter yang dibuat oleh Joshua Oppenheimer dan rilis pada tahun 2012. Film ini bukan dokumenter biasa, karena alih-alih menampilkan korban, film ini menampilkan para pelaku pembunuhan massal tahun 1965 sampai 1966. Mereka bukan hanya bercerita, tetapi juga memperagakan kembali tindakan kekerasan yang mereka lakukan, lengkap dengan detail, suasana, dan kebanggaan. Film ini memberikan perspektif yang jarang terjadi. Pelaku yang tampil terbuka, bangga, dan tanpa rasa bersalah. Dan disinilah kita dapat melihat langsung unsur-unsur pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi pada periode tersebut. Kemudian, apakah ada pelanggaran HAM berat yang terjadi? Jawaban yang paling tepat adalah iya. Film ini membuat bukti dan pengakuan langsung mengenai terjadinya pelanggaran HAM berat. Dalam hukum Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat meliputi dua kategori besar. Yang pertama, kejahatan genosida, dan yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, dalam film Jagal ini, kategori yang paling relevan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, karena peristiwa yang ditampilkan merupakan yang pertama, serangan yang meluas, sistematis, ditunjukkan terhadap penduduk sipil dengan tindakan-tindakan seperti pembunuhan, penyiksaan, pereksekusi, dan penghilangan paksa. Semua unsur tersebut muncul sangat jelas dalam film ini. Kemudian, bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat yang ditampilkan dalam film. Yang pertama itu pembunuhan massal. Ini adalah aspek paling dominan dalam film. Para pelaku menceritakan bahwa mereka telah membunuh ribuan orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Tidak ada proses hukum, tidak ada bukti, dan tidak ada upaya verifikasi. Pembunuhan dilakukan dengan berbagai metode, seperti dicekik menggunakan kawat, dipukul hingga tewas, dieksekusi di tempat terpencil, dan mayat-mayat dibuang ke sungai atau lubang-lubang tertentu. Tindakan ini memenuhi unsur extermination dalam hukum internasional, yaitu pembunuhan massal terhadap penduduk sipil. Yang kedua, penyiksaan. Dalam film, pelaku menggambarkan secara terbuka bagaimana mereka menyiksa korban sebelum dibunuh. Beberapa detail penyiksaan yang dijelaskan meliputi pemukulan berulang, ancaman kekerasan untuk mendapatkan nama-nama lain, tindakan fisik yang menyebabkan penderitaan berat, dan yang paling mengerikan, pelaku memperagakan ulang metode tersebut sambil tertawa, seolah itu bukan perbuatan keji. Nah, dalam hukum humaniter, penyiksaan adalah pelanggaran serius terhadap martabat dan hak dasar manusia. Yang ketiga, penghilangan orang secara paksa. Penghilangan paksa terjadi ketika seseorang ditangkap, ditahan, atau dihilangkan oleh pihak tertentu, dan keberadaannya tidak pernah diketahui lagi. Film ini menunjukkan bahwa banyak orang yang dibawa secara paksa, keluarga tidak tahu kemana mereka dibawa, banyak yang tidak pernah kembali. Ini adalah salah satu indikator utama pelanggaran HAM berat karena dilakukan secara terorganisir dan masif. Keempat, pereksekusi dan penyerangan terhadap kelompok tertentu. Para korban tidak hanya dibunuh satu persatu, tetapi ditargetkan karena identitas mereka sebagai orang yang dituduh sebagai PKI, orang yang memiliki pandangan politik tertentu, kelompok etnis seperti Tionghoa, atau orang yang dicurigai tanpa dasar. Pereksekusi ini dilakukan secara meluas dan sistematis dengan dukungan kekuatan politik dan kelompok paramiliter. Yang kelima, kekerasan sistematis dan terorganisir. Film ini menunjukkan bahwa aksi kekerasan tidak dilakukan oleh individu secara acak, melainkan direncanakan, dijalankan oleh organisasi paramiliter, didukung oleh struktur kekuasaan pada masa itu, dan dilakukan dengan tujuan politik.
Dalam hukum HAM, sebuah tindakan disebut crimes against humanity jika dilakukan secara meluas dan sistematis. Kedua unsur ini terpenuhi secara jelas. Nah, mengapa ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, unsur meluas. Korban yang terbunuh mencapai ratusan hingga ribuan hingga jutaan orang. Pelaku dalam film secara literal menyebut bahwa pembantaian dilakukan di berbagai daerah, bukan hanya satu lokasi. Kedua, unsur sistematis. Pembunuhan tidak spontan, ada struktur komando, organisasi, metode, dan dukungan kekuasaan. Ketiga, korban adalah penduduk sipil. Mereka bukan kombatan, bukan pelaku kekerasan, dan banyak yang bahkan tidak terlibat dalam politik. Mereka adalah warga sipil tak bersenjata yang hanya kehilangan hidupnya. Ketiga unsur ini adalah elemen inti pelanggaran HAM berat dan semuanya ditampilkan dalam film. Makna film ini penting bukan hanya karena menunjukkan peristiwa masa lalu, tetapi karena membuka tabir sejarah yang selama ini tertutup, menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa menyimpang tanpa kontrol, menyadarkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan bisa terjadi jika negara gagal melindungi rakyatnya. Film ini mengingatkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak boleh berhenti pada narasi, tetapi membutuhkan rekonsiliasi, pengakuan kebenaran, dan upaya hukum. Nah, untuk kesimpulan film ini, berdasarkan analisis film, ketentuan hukum HAM internasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dapat disimpulkan bahwa film Jagal jelas menampilkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam bentuk pertama pembunuhan massal, kemudian penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, persekusi terhadap kelompok tertentu, dan serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Film ini adalah bukti sejarah bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan pernah terjadi dan harus dipahami agar tidak terulang kembali. Terima kasih telah menyimak. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.